Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Julian Nujo Ramadhani dari kelas 11 12 TKJA. Di sini saya ingin menjelaskan tentang site hosting. Yang pertama, apa itu hosting? Hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data situs atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. File website yang tersimpan di dalam hosting berupa gambar, skrip, video, email, aplikasi, dan database atau basis data. Kita ada penyedia hosting. Yang pertama ada Damanesia, Niago Hostel, Dapur Hosting, dan Art Hosting. Di sini ada analogi struktur website. Di sini ada domain atau alamat papan petunjuk lokasi rumah atau alamat rumahnya. Berikutnya ada blog, perabotan atau pernak-pernik dalam rumah. Dan juga website, tanah atau petak tempat rumah berdiri tegak. Dan juga hosting, tanah atau petak tempat rumah berdiri tegak. Berikutnya, apa itu site hosting? Site hosting digunakan secara bersama-sama oleh banyak pengguna sekaligus. Para pengguna layanan site hosting tersebut berbagi resource dan kapasitas server bersama-sama. Berikut analogi site hosting. Site hosting diibaratkan sebuah rumah dengan beberapa penghuni di dalamnya. Akun hosting merupakan diibaratkan penghuni rumahnya, dan para penghuni rumahnya menggunakan layanan site hosting untuk berbagi resource dan kapasitas secara bersama-sama. Jadi bisa disebut site hosting itu rumahnya, lalu kapasitas yang dipakai adalah kamar mandi misalnya. Kita ada kelebihan dan kekurangan site hosting. Kelebihannya, harga lebih murah jika dibandingkan dengan jenis layanan web hosting yang lain. Layanan site hosting menjualai harga paling murah dari yang lainnya. 2. Maintenance lebih mudah. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, ketika kita mengelola website dan server kita dikelola oleh penyedia jasa web hosting, kita tidak perlu repot lagi mengelola masalah server. 3. Mudah digunakan. Tidak jauh berbeda dengan poin sebelumnya. Memakai site hosting tentunya akan memudahkan karena nantinya segala operasional server akan diambil oleh provider hosting itu sendiri. Kekurangan dari site hosting adalah, pertama, kontrol server terbatas. Penyedia layanan site hosting ternyata tidak memberikan banyak ruang untuk akses ke server, sehingga kontrol sebagai pengguna akan sedikit terbatasi. 2. Keamanan kurang terjamin. Karena site hosting memberikan ruang yang lumayan luas dalam satu server, pastinya hal tersebut berpotensi terjadinya penyalahgunaan akses fitur yang lain. 3. Berpotensi crash. Crash bisa terjadi sewaktu-waktu disebabkan karena jenis layanan site hosting ini ada banyak pengguna di dalam satu server. Berikut ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih site hosting. Pertama, kapasitas penyimpanan. Masalah kapasitas penyimpanan berkaitan dengan jenis website yang akan dikembangkan. Hal itu akan menentukan seberapa besar perkiraan kebutuhan sumber daya website tersebut. Maka dari itu, kapasitas penyimpanan juga perlu diperhatikan dalam pembuatan memilih site hosting. Berikutnya ada performa server. Seperti telah diketahui, dalam site hosting pengguna tidak dapat mengolah server secara luasa. Karena itu, mengetahui bagaimana performa server adalah hal yang sangat penting sebelum menentukan pilihan. Meskipun sebuah hosting memiliki kapasitas yang besar, namun tetap bisa terganggu jika kualitas performa servernya buruk. Bandwidth. Perkiraan jumlah akses pengunjung adalah faktor utama dalam memperkirakan kebutuhan bandwidth. Semakin banyak akses dan transfer data yang terjadi, maka semakin besar pula bandwidth yang digunakan. Hitunglah rata-rata perkiraan per bulan karena biasanya bandwidth akan hitung ulang setiap bulan. Berikutnya ada harga. Hal yang satu ini biasanya adalah penentu yang cukup krusial. Setiap pengguna tentunya ingin mendapatkan harga dan kualitas terbaik. Artinya pengguna akan berusaha mencari hosting dengan harga terendah pada tingkat kualitas yang sama. Berikutnya ada review pelanggan. Hal terakhir namun tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah review pelanggan. Sebagus apapun branding yang dilakukan oleh penyedia layanan, review pelanggan tetaplah promosi paling jujur yang bisa disimak.
karena berasal dari pelanggan itu sendiri. Oleh karena itu, amati bagaimana cara pelanggan terdahulu memberi penilaian. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu buat